Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, warga persyarikatan yang ada di pimpinan cabang Gumelar yang dirahmati Allah. Malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi sehat dan sempat untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang menjadikan apapun yang sedang kita jalankan adalah wujud ibadah kita kepada Allah, sekaligus sebagai implementasi tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi, sehingga setiap yang kita kerjakan kita berharap mempunyai makna, punya arti dan bermanfaat bagi diri kita, juga bagi orang yang hidup bersama dengan kita. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling baik di antara manusia adalah yang memiliki manfaat bagi manusia lain. Namanya islah. Islah itu maslahah, solahah, solih. Dari sisi kemanusiaan ada islah, ada perbaikan-perbaikan relasi, perbaikan-perbaikan hubungan, komunikasi, tindak tanduk, akhlak. Tapi kepada Allah juga ihsan. Kepada Allah selalu mempersembahkan apa yang bisa dikerjakannya sebagai ikhtiar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka upaya untuk terus berada dalam kebenaran yang diturunkan oleh Allah, al-haq mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Usaha untuk istiqomah, konsisten, ajak, continue, terus menerus atau langgeng di dalam kita meniti jalan yang benar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun keraguan dan tidak perlu untuk menjadikan yang meragukan terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Maka belajar sepanjang hayat itu adalah satu di antara ikhtiar kita. Belajar, sinau, taklim, kun aliman, amu ta'liman, mustami'an, muhibban, falatakun khamisan fatulik. Jadi yang alim atau yang muta'alim, yang belajar, atau mustami, jadilah mustami. Kalau enggak ya muhib, yang mencintai, di mana kegiatan untuk tholabul ilmi itu diselenggarakan, majelis-majelis taklim dihidupkan, maka kita berkontribusi untuk berperan serta di dalamnya. Tujuan utamanya ya tentu supaya kita tidak menjadi orang yang melakukan perbuatan tetapi tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan pengetahuan. Padahal Islam itu sangat menganjurkan kepada kita agar punya martabat yang tinggi dari yang lain, maka kita harus punya ilmu setelah kita punya iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam kesempatan ini saya baca satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 148. Nanti kita jadikan sebagai kebenaran yang diajarkan oleh Allah buat kita, agar kita memiliki karakteristik yang unggul,
yang berkemajuan. Ya. Ayatnya bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walikullin wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Walikulli bagi setiap ya setiap orang juga setiap umat, setiap pribadi atau setiap kelompok manusia, setiap masyarakat itu punya wijah, punya tujuan, punya arah, punya orientasi, punya keinginan, ya. Huwa muwalliha, yang tujuan, orientasi, keinginan itu akan menjadi pandangannya. Jadi orang memandang, orang melihat, orang berpikir itu didahului dengan yang namanya tujuan, yang namanya orientasi, yang namanya keinginan. Ya. Maka setiap individu itu punya performance, punya perwajahan. Jadi punya muka. Setiap kita itu duwe rai, borai gede kepada tembok enggak ngerti. Pokoknya duwe rai. Performance, penampakan, penampilan, yang bisa untuk membedakan satu dengan yang lain. Jadi wajah kita itu bisa untuk dijadikan sebagai pembeda. Oh, iki Kusno. Oh, enggak, iki jenenge Arkan. Oh, enggak, iki jenenge Imam, gitu ya. Iki Bu Anu, iki Bu ini, iku Bu itu. Itu membedakannya adalah performan, perwajahan, prejengan, penampakan, penampilan. Penampilan, ya, wajah. Selain daripada wajah, ada yang wijha. Wijha itu ruh yang ada di dalam wajah itu. Ya. Jadi kondisi yang ada di dalam performan, di dalam penampilan kita, innernya itu, kekuatan yang ada di dalamnya itu wijha. Makanya wijha sering dimaknai tujuan, orientasi, arah. Jadi wajah itu dipandang, dipandang, digunakan mandang, dipandang dan digunakan mandang, itu sangat dipengaruhi oleh namanya wijha. Apa yang tersembunyi di benak, apa yang tersembunyi di otak, di pikiran orang itu. Ya. Maka penampilan orang itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam jiwanya, mindnya. Ya. Jenengan ini mau pakai model apa, Bu? Ininya, apa, kerudungnya, atau bahkan make up-nya yang di make up-kan di perwajahan jenengan itu. Jenengan arep macak model opo, iku dipengaruhi oleh apa yang ada di benak penjenengan, apa yang ada di pikiran jenengan, apa yang ada di dalam keinginan jenengan. Jenengan iku pingine opo, iku banjur isok rupa. Jenengan pengen medeni bojone, engko pengine iku menjelma pada rupa, pada performance, pada wajah. Ya misalkan sampai medeni bojone, penampilannya pengen medeni misalkan. Keinginan itulah yang kemudian memanifestasi, memuncul di dalam wujud nyata. Jadi kalau jenengan itu punya tujuan yang jelas, jenengan punya arah yang jelas,
maka jenengan gak toleh kanan, gak toleh kiri, akan fokus di dalam mengarahkan wajah, di dalam mengarahkan pandangan itu. Jadi toleh-toleh ya akhirnya gak sampai. Iki pengajian kok noleh kiri kanan, ya akhirnya ngobrol kalau kiri kanan. Lho kok entek wektune wisan, ora sida ngaji. Ngata. Disitulah pentingnya wijha wa muwalliha. Pandangan hidup, tujuan hidup itu menentukan kaifiyah, cara untuk mencapainya, cara untuk mewujudkannya. Sampai nganggep ngaji ngene iki jagongan, ya sampean jagongan. Wong anggapane sampean jagongan, ya toh? Karena apa yang ada di benak itulah sebenarnya yang akan terekspresi di dalam performan wujud dohirnya. Nah, di ayat ini Allah menegaskan walikulli wijhatun wa muwalliha, ada tujuan, ada orientasi, ada arah yang itu akan menjadi fokus semua orang untuk bisa mewujudkan ketika mereka itu berhimpun atau berkumpul atau bersekutu, berserikat. Maka jenengan kalau ditanya, kenapa kita mesti berada di dalam persyarikatan yang namanya Muhammadiyah misalkan? Kenapa berada di situ? Jawabannya tentu ingin untuk mewujudkan yang menjadi tujuan di dalam kita berserikat, kita berkumpul, kita berhimpun. Apa tujuannya? Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Ingin menjadi muslim yang benar. Karena bagaimanapun kita ini adalah individu, pribadi-pribadi yang punya karakteristik, punya tabiat, watak satu dengan yang lain berbeda. Kenapa? Karena boleh jadi background latarnya, ya latarnya itu background latar atau yang menjadi tempat di mana tumbuh dan kembang, di mana kita lahir, itu satu dengan yang lain berbeda kulturnya, berbeda kebiasaannya. Ya. Jadi yang berbeda itu kemudian disatukan adanya tujuan yang sama, orientasi yang sama, arah yang sama, pandangan hidup yang sama, tujuan hidup yang sama. Maka ketika kita ingin untuk menjadi muslim yang benar, dan muslim yang benar itu tentu akan bisa merasakan bahwa kehidupan dunia ini mesti dijalani untuk mendapatkan hasanah fid dunya, dan juga untuk mendapatkan hasanah fil akhirah. Allah dongane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ketika orang itu sudah tahu tujuannya, bahwa dia ingin mendapat kebahagiaan dunia akhirat, maka dia akan menempuh jalan yang meniti, yang dilaluinya, supaya dia bisa sampai pada tujuan itu. Lah nek tujuannya gak eruh, ya toh? Bagaimana dia bisa untuk melangkah? Wong lagi iki mau goleki omah ning kene iki nek ora eruh ya keblusak-keblusuk. Ya toh? Padahal omah sakmene gedene kebablas. Ya. Mergo nang nggone ser-serane dikei gambar gang. Ngono tok. Teko masjid gambar gang. Akhirnya bablas. Setengah yakin, setengah ora. Ya. Tapi untungnya kene gak pati ombo dalane, dadi ya mlakune gremet ya. Ndek kono Pak bener iki jadi mundur. Nah. Itu.
Lah yang sudah jelas ada pedomannya, ada panduannya, ada kompasnya, ada arahnya. Iku iso keblusak-keblusuk, apalagi yang tidak ada. Ya. Asing